Halo teman-teman, ketemu lagi kita hari ini di YouTube channel Kreativitas Tanpa Batas. Semoga kalian sehat-sehat selalu teman-teman ya. Ya, kami juga akan selalu menjaga kesehatan kami agar kami bisa terus beraktivitas ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masih dalam tahapan pembuatan rangka ya teman-teman. Pembuatan rangka replika lebah ya teman-teman, lebah trigona yang kita buat rangkanya ini untuk ukuran trigona kurang lebih setelah jadinya ini dengan ukuran panjang 70 atau 80 cm teman-teman. Nanti kurang lebih jadinya ukuran seperti itu. Jadi pada awalnya kita sudah pembentukan rangka, pemotongan beberapa besi dengan ukuran-ukuran yang sudah kita buat ya teman-teman. Mungkin bisa di review kembali video-video kemarin bahwa rangka awal itu dimulai dengan potongan besi ukuran berapa, terus ditambah lagi dengan ukuran-ukuran besi untuk bisa memanjang sampai ke kepala ini dan sampai ke buntut ini, yang kita akhirnya bisa merangkai rangka. Untuk sementara ini rangka dari kepala sampai badan ini kemungkinan sudah mendekati ukuran 70 cm teman-teman. Coba kita ukur ya teman-teman ya. Ya, karena kita memang ingin membuat replika itu dengan ukuran 70 sampai 80 cm. Nah, oke teman ya. Nah, kita sudah mendapat kalau ukuran rangkanya aja kurang lebih 75 cm teman-teman ya. Jadi nanti kalau sudah dipasang ban, sehingga kita pasang di bagian kepala sampai matanya sudah kita pasang, ya kita bisa mendapatkan ukuran replika ini nanti setelah selesainya kurang lebih 80 cm teman-teman ya. Ya untuk rangka kita masih berkisar 75 cm. Jadi target kita untuk membuat replika seukuran 80 cm itu tercapai ya teman-temannya, sesuai dengan keinginan kita untuk membuat pakem replika berukuran panjang kurang lebih 80 cm teman-teman. Untuk tahapan yang sebelumnya kita sudah merangkai sampai ke tahap ini ya teman-teman ya, untuk rangka kepala, rangka badan, dan rangka bagian belakang pantat apa bokong ya teman-teman. Ini sudah, kita tinggal ingin memasang lagi untuk kakinya ya teman-teman ya. Untuk kaki, karena kaki tawon ini ada 6 ya teman-teman ya. Jadi ada 3 pasang, di bagian depan 2, di bagian tengah 2, dan di bagian belakang ini kaki yang panjang itu juga 2. Jadi totalnya 6. Jadi kita akan mulai dulu untuk tahapan ini bagaimana kita membuat rangka untuk kaki ya teman-teman ya. Untuk rangka kaki itu teman-teman ya, berdasarkan pengalaman bagaimana kita membuat ukuran kaki yang ideal untuk ukuran lebah 80 cm ini. Kita sudah mengambil ukuran yang pasti ya teman-teman ya, bahwa ukuran itu sudah ideal untuk membuat kaki. Yang untuk kaki depan kita sudah pernah membuatnya dengan ukuran ideal kurang lebih potongan besi 55 cm teman-teman. 55 cm untuk kaki depan dan kaki tengah. Untuk kaki belakang memang dia agak panjang, kita lebihkan 10 cm teman-teman. Jadi untuk kaki belakang ini nanti kita akan bikin ukurannya lebih panjang dari kaki depan, lebih panjang 10 cm. Nah, coba kita praktekkan teman-teman bagaimana cara pemasangan dan pembuatan rangka untuk kaki teman-teman ya. Sebelumnya kita potong dulu besi ini, kita masih menggunakan besi 6. Kita potong dulu seukuran 55 cm teman-teman, 55 cm ya.
ini memang perlu menjadi catatan ya teman-teman ya, 55 cm. Oke, nah, kita potong dulu yang 55 cm ini, karena untuk ukuran kaki depan dan kaki tengah itu berukuran sama panjang temannya, jadi kita langsung memotong 4 buah ya, 4 buah besi ini teman-teman dengan ukuran yang sama. Karena untuk ukuran panjang kaki depan dan tengah yang jumlahnya 4 itu dengan ukuran sama, maka kita langsung mengukur 4 ukuran yang sama teman-teman. Kita potong sekali langsung. Kita menggunakan besi yang tadi ukuran yang sudah kita potong. Oke teman-teman ya, seperti yang teman-teman lihat tadi, kita cukup memotong satu, sehingga itu kita jadikan patokan untuk kita melanjutkan potongan lainnya. Jadi ketiganya kita sudah membuat potongan yang sama ya teman-teman ya, potongan dengan ukuran panjang yang sama ya. Ini 4 batang besi ini akan kita buat lekuan ya teman-teman, pembengkokan, sebagaimana kaki itu terdapat beberapa ruas dan bengkokan teman-temannya dan lengkungan. Kita akan buat, itu pun kita harus membuat ukuran terlebih dahulu teman-teman ya. Kita membuat ukuran terlebih dahulu karena ada ruas pertama, ruas kedua, ruas ketiga, dan ruas keempat dalam setiap kaki teman-teman ya. Ada seperti patahan gitu teman-teman ya, kaki itu. Jadi kita buat, sebelum kita melakukan pembengkokan untuk ruas kaki, kita berikan ukuran dulu teman-teman ya. Kita beri ukuran dulu. Untuk pertama teman-teman ya, yang posisi ujung ini nanti kita akan memasang seperti ini teman-teman ya. Kita akan lengkapkan seperti ini ya. Jadi di sini ada kepanjangan tertentu dari sini ke sini yang akan kita las nanti, dan kemungkinan ada nanti kemudian ada bengkokan di sini. Nah, akan ada bengkokan di sini teman-teman ya. Nah, ini kita ukur dulu panjangnya kurang lebih segini. Biasanya kita ngambil ukuran ini 25 cm teman-teman, biasanya 25 cm. Coba kita ukur dulu 25 cm pertama. Oh, terlalu panjang teman-teman ya. Kita ambil ukuran 20 aja teman-teman. Kita ambil ukuran 20 agar nanti pada waktu kita pasang di sini, ruas pertama dari sini ini kita sudah bisa ketahui berapa tekukannya, berapa panjang ruas pertama ini. Kalau kita ukur 20 cm dari sini, makanya akan kita mulai tekukan dari sini teman-teman ya. Karena kita mulai tekukan dari sini, dia akan kita bengkokkan dengan alat kita nanti. Tapi kita harus perkirakan dulu apakah ini terlalu panjang. Kalau ini masih terlalu panjang, kita juga bisa ukur pendekannya di sini teman-teman. Nah, kemungkinan ini, karena kalau terlalu panjang nanti dia akan kurang ideal ya teman-teman ya. Coba kita ambil ukuran 20, kita ambil ukuran pasti 20. Kita ambil ukuran pasti 20 aja dulu. 20 cm. Saya rasa ini sudah cukup ideal teman-teman, karena nanti dia akan berkurang sendiri akan berkurang sendiri karena nanti di sini ada lipatan ban ya. Jadi dia akan keluar lebih pendek karena tertutup ban. Jadi kita ambil patokan 20 cm pertama,
Ya, kemudian kita bagi ini menjadi ruas pertama, ruas kedua, ya, ruas ketiga, dan ruas keempat sampai dengan ujung. Jadi kita bagi ruas yang pertama ini, dari sini ya teman-teman, ruas pertama ini 10 cm. Untuk ruas yang kedua kita ambil agak lebih panjang teman-teman ya. Ruas yang kedua tinggal kita ukur lagi sisanya dari sini ke sini berapa, 35 itu berarti kita harus ngambil 3 ruas dari sisa dari batas ruas pertama ini teman-teman. Jadi kita bisa ngambil dari sini. Untuk ruas kedua kita ambil 12 saja teman-teman ya. Untuk ruas kedua kita ambil 12. Untuk ruas ketiga kita bisa ngambil juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10, 11, 12. Nah, untuk ruas kedua kita ambil 10 aja teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, untuk ruas ketiga kita ambil 10 aja teman-teman. Karena untuk ruas yang terakhir ini dia berikut ada lengkungan di sini seperti kaki ya. Seperti kaki yang kita harapkan ini bisa lebih panjang daripada ruas sebelumnya. Karena nanti kita akan tekuk ini teman-teman. Nah, untuk jelasnya kita bisa lihat nanti teman-temannya. Pembagian ruas ini kita sudah bisa langsung untuk keempatnya teman-temannya, kita jadikan patokan batasan dari keempat besi yang sudah kita potong tadi. Kita ratakan begini, kita ratakan karena ini tadi kita udah mengambil ukuran yang sama. Nah, kita tinggal meratakan ikut ini teman-teman ya. Nah, kita ambil ini. Nah, jadi kita nggak perlu mengukur satu persatu. Ini kita ukur dari sini, kita tandai untuk batas-batas ruas teman-teman ya. Nah, untuk yang ini kita tandai. Nah, begitu sudah kita tandai, kita akan melakukan pembengkokan ya teman-teman ya. Pembengkokan ruas-ruas kaki ini. Yang jelas ini nanti dari bagian atas nanti disambung ini ruasnya, ini untuk kaki bagian bawah. Mari kita lihat pembengkokannya teman-teman ya. Kita akan menggunakan alat kita yang sederhana. Nah, sini teman-teman ya. Nah, ini alat kita cukup sederhana teman-teman untuk membengkokkan besi. Nah, ini jadi kita sudah menandai tanda untuk dimana kita harus melakukan pembengkokan. Nah, ini teman-teman ya. Di sini kita sudah dapat batas. Nah, dari sini kita bisa lakukan pembengkokan teman-teman ya. Pembengkokan. Ya. Terus untuk yang kedua kita lakukan pembengkokan lagi tapi arah berlawanan teman-teman ya. Berlawanan. Kita lihat tandanya di situ, kita lakukan pembengkokan arah berlawanan. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini terus untuk yang ruas paling bawah ini ya teman-teman ya, kita lakukan pembengkokan itu ke samping dan agak ke depan teman-teman ya. Agak ke depan atau kita tandain sedikit, tekukan agak sedikit aja teman-teman. Kita lihat batasnya tadi itu sini ada, kita batasin gini gitu aja teman-teman ya. Kita batasin begitu, bahwa ini merupakan juga nanti sambungan ruas. Nah, ini adalah nanti kita akan posisikan di sebelah di sebelah kanan ya teman-teman ya. Kita ambil satu contoh yang ini adalah untuk posisi sebelah kanan. Supaya kita lihat lagi bagaimana ini nanti jika kita terapkan. Nah, ini teman-teman ya. Ini tadi
kita sudah ngambil ukuran sini. Ini teman-temannya, kalau kita terapkan dia nanti akan berposisi seperti ini teman-teman. Nah begini, ini kaki depan nanti yang sudah kita bengkokkan nanti akan jadinya seperti ini. Begitu aja. Jadi yang untuk sebelah kiri juga kita akan lakukan pembengkokan dengan bentuk yang berlawan dengan sisi kanan ini teman-teman ya. Nah, jadi nanti masing-masing kaki akan kita pasang setelah kita melakukan pembengkokan seperti ini. Ini yang merupakan ruas-ruas temannya. Ini ruas pertama dari badan, terus lengkungan agak ke atas, terus ini kaki bagian bawah. Oke teman, kita lanjutkan pembengkokan untuk yang berikutnya, sisi bagian kirinya teman-teman. Bagian kirinya kiri ya, kita tandai lagi teman-teman ya. Kita ikutkan tanda biar bengkokan ini persis teman ya. Paling enggak kalau terjadi selisih ya tidak terlalu jauh, karena kita sudah membuat patokan atau titik ya. Titik. Nah, kita lakukan pembengkokan lagi yang sebelah sini dengan bantuan alat kita yang sangat sederhana ini teman-teman, sangat sederhana. Nah ini teman-teman ya. Nah ini nanti kita posisikan lagi, agak kita tekuk dikit karena ini juga merupakan batas ruas sedikit aja. Oke teman-teman, nah ini nanti kita akan berpasangan seperti ini teman-teman. Jadi ini untuk posisi kanan dan ini untuk posisi kiri yang nanti kita akan las di rangka badan replika tawon itu teman-teman. Karena ini bagian depan dan bagian tengah itu hampir sama ya teman-teman, kita buat dua set ya teman-teman. Dua set langsung kita bentuk dengan bentuk yang sama. Lingkungan yang ini aja teman-teman ya, lingkungan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Namun nanti misalnya nanti ada perubahan atau ada perlu perenggangan di setelah kita las nanti, kita akan bisa menyesuaikan langsung nanti di badan setelah dilas teman-teman. Ini yang bagian depan sudah siap, ini yang bagian tengah ya teman-teman ya, kita siapkan. Pelan-pelan aja teman, nggak usah terlalu berburu-buru, santai aja. Ini dua pasangan, untuk ini yang untuk depan, ini untuk tengah, namun bentuknya tetap sama ya teman ya. Oke, kita kembali lagi ke ini, ke rangka utama. Ini sebelum kita pasang kita harus luruskan dulu teman-teman, kemungkinan masih ada yang kurang rata, kita luruskan ya. Ini sudah agak rata. Nah,
Bisa kita lihat teman-temannya, ini sudah bengkokan itu sudah terlihat simetris ya, sama ya kiri kanan. Kalau mungkin di sini nanti ada kurang renggang sedikit, bisa kita atur nanti setelah sudah dilas ya teman-teman ya. Ini juga sudah sama teman-teman ya. Nah, sudah sama. Jadi kita lakukan pengelasan untuk bagian depan dulu, kaki yang ini teman-teman ya. Kita siapkan dulu alat pengelasan kita. Kita jepit di posisi yang lebih kuat teman ya. Kita siapkan kawat lasnya. Siapkan kawatnya. Jadi sebelum kita las ya teman-teman, sebaiknya kita tandai dulu bagiannya apa, titik yang tempat tumpuan lasnya, agar di kiri kanannya nanti sama teman-teman ya. Kita tandai dulu di sini satu ya, nanti sampai di sini, dan di sini juga nanti kita kira-kira sama teman-temannya. Jadi jangan sampai terlalu ya gitu teman-teman ya, tandai titiknya agar dia jangan terlalu jauh. Perbedaannya kalau selisih sedikit aja tidak berpengaruh ya teman-teman ya. Jadi kita coba mengelas atau menempelkan bagian yang ini dulu teman-teman. Bagian yang depan, ini merupakan kaki depan. Kita posisikan seperti ini. Posisikan seperti ini teman-teman. Nah, mungkin kita perlu alat bantu untuk mengganjal teman-teman. Untuk mengganjal sini. Ya, kita sudah mengganjal. Nah, di sini. Ya, di batas tadi teman-teman ya. Nah, oke, bisa kita lihat teman-teman ya. Ini posisi kaki di depan yang sudah kita pasang. Coba yang sebelah sini, coba bisa dilepas itu tang. Oke. Kita lihat posisi sebelah sininya. Kita lakukan pengelasan di dua sisi agar kaki ini bisa benar-benar kuat ya. Satu lagi sebelah kirinya teman-teman ya, sebelah kiri sini kita lakukan juga pengelasan. Kita coba ganjil sini biar dia tidak dia cukup kuat teman-teman ya. Jadi kita upayakan juga dia dengan jarak dan arah yang sama teman-teman. Oke, bisa dilepas sini. Ini kita agak geser dikit teman-teman ya, agak geser dikit, kita dapatkan
kita sudah menempelkan kaki depan ini teman-teman ya. Nah, dan kita bisa lihat ya teman-teman ya, kita bisa lihat ini kaki depan yang sudah terpasang ya teman-teman ya. Nah, rangka kaki depan yang sudah terpasang, berikut kita pasang lagi rangka kaki yang bagian tengah teman-teman ya, karena ini jarak dan ukuran juga hampir sama, dengan ketinggiannya juga hampir sama. Namun di bagian sini kita harus perhatikan juga bahwa dia akan terlalu tinggi kalau kita samakan dengan jarak yang itu, makanya kita akan nempel ini agak di sebelah sini teman-teman ya, agak di sebelah sini dikit ya, agak di sebelah sini. Oke, kita praktekkan teman-teman ya. Kita tempelkan sebelah sini ya teman-teman ya. Dan yang harus kita ketahui juga bahwa jangan terlalu jauh jarak kaki ini dan kaki keduanya teman-teman ya, kaki tengah ya teman-teman ya. Nah, yang terlalu jauh, terus jarak ini juga harus kita perhatikan. Nah, coba kita agak ke atas sedikit ya, posisi ini kita arahkan seperti ini teman-teman ya. Kita arahkan lebih agak lurus ya. Kalau ini arahnya agak nyerong ke depan, yang tengah kita agak lurus. Nah, kita lakukan pengelasan. Mungkin kurang jepit dikit, kurang jepit tangannya. Ya, harus nanti tanganmu kena percikan langsung. Oke. Nah, kita sudah melakukan pengelasan untuk bagian kanan yang kaki kedua teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya, sebelah kanan kaki kedua sudah kita lakukan pemasangan. Kita lanjutkan lagi untuk kaki kedua di sebelah kiri teman-teman, sebelah kiri. Oke teman-teman, tadi kita sudah menempelkan bagian sebelah kanan ya untuk kaki keduanya. Kita sekarang melakukan pemasangan lagi, pengelasan di bagian sebelah kiri ya teman-teman ya. Ya, kita juga harus memposisikan dengan jarak yang sama ya teman-teman ya, dengan jarak yang sama, dengan posisi juga yang seperti sebelahnya tadi, agak sejajar teman-teman. Oke teman-teman ya, ini agak posisinya agak ke sini dikit ya. Oke ya, ya. Oke, lakukan pengelasan.
kita lakukan pengelasan dengan hati-hati juga teman-teman ya, agar tidak putus. Besi 6 ini memang terkadang terlalu kecil ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita sudah melakukan pengelasan untuk dua pasang kaki ini, kiri dan kanan ya teman-teman ya. Nanti kita akan lakukan lagi perenggangan teman-teman apabila memang ada yang kurang presisi terhadap posisi ya teman-teman. Kalau ini mungkin dia posisinya agak ke dalam, kita keluarkan sedikit teman-teman ya, agar dia akan mencapai oke teman-teman. Kita buat dulu ini ketinggian teman-teman, sejajaran atau ketinggian dari berdirinya replika ini teman-teman ya. Jadi kita harus membuat suatu ganjalan juga teman-teman. Kita buat ganjalan dimana kita untuk memposisikan replika ini dalam posisi berdiri yang ideal teman-teman. Oke teman-teman, kita bisa memposisikan replika ini dalam posisi berdiri sebelum kita merancang pemasangan dari kaki belakang teman-teman. Jadi kaki belakang ini kita akan buat lebih panjang dari kaki depan ya teman-teman ya. Jadi dia bentuknya kita akan lakukan pengikatan dari sebelah sini, titik sebelah sini. Nanti dia akan juga lebih memanjang ke bawah, kemudian ada lengkungan ke atas dan kembali ke bawah, maka dia akan memerlukan potongan besi yang lebih panjang dari ukuran besi bagian depan teman-teman. Untuk itu kita sudah pernah ya membuat replika ini sebelumnya, dan kita sudah membuat ukuran-ukuran untuk panjang kaki bagian depan dan belakang. Jadi untuk kaki bagian belakang ini kita lebihkan ukurannya 10 cm dari ukuran kaki depan ya teman-teman. Kalau tadi ukuran kaki depan kita potong 55 cm, kaki belakang ini kita potong dengan ukuran lebih panjang yaitu 65 cm teman-teman. Kita potong dengan ukuran 65 cm teman-teman. 65 cm ya, kita tandai lagi 65 cm di sini teman-teman ya. Oke, 65 cm. Lakukan pemotongan. Yang kedua kita juga lakukan hal yang sama ya teman-teman ya. Kita jarakkan, kita sejajarkan besi ini sini. Kemudian kalau teman-teman ya, kita sudah mendapatkan potongan besi sepanjang 65 cm untuk kaki belakang. Kita akan mulai pembengkokan ya teman-teman ya. Dengan mulai pembengkokan kurang lebih seperti tadi ya teman-teman ya ukurannya, karena jarak ruas kaki itu untuk yang ruas pertama dia hampir sama ya teman-teman ya. Jadi kita kasih jarak, kalau dari sininya teman-teman ya, dari posisi ini ke bawah ini kita kasih jarak nanti kurang lebih juga 10 cm teman-teman.
kita kasih kurang jarak kurang lebih 10 cm teman-teman, untuk yang tekungan ke bawah ini untuk ruas pertama. Jadi kalau nanti kita akan melakukan pemasangannya dari sini kurang lebih 9 cm. Jadi kita tandai di batas 19 cm teman-teman, 19 cm. Kita tandai di sini di 11 cm teman-teman. Kita tandai di sini di 11 cm. Untuk ruas keduanya, untuk yang belakang memang untuk kaki belakang lebih panjang teman-teman ya. Kalau yang tadi kita tandai 12 cm, di sini kemungkinan bisa 15 cm teman-teman. Di sini kita ukur 15 cm. Nah, terus yang paling bawah sekali di sini nanti ada ruas. Kita bagi lagi di sini ada ruas. Ada ruas. Ya, ruas pertama itu 15, ruas kedua ini juga 15. Ruas ketiga ya teman-teman, ruas ketiga kita bikin 15. Dan yang ruas terakhir ini sebenarnya dia udah langsung kaki paling bawah. Nah, ini kita anggap sudah ideal teman-teman ya untuk kaki paling bawah. Di sini juga nanti ada lengkungan, karena di sini nanti ada juga ruas, tapi bagian bawah ruasnya tidak panjang teman-teman, agak pendek. Begitu kita kembali membuat garis ya, yang kita ikuti dari titik-titik ini teman-teman ya. Seperti tadi pembuatan kaki depan untuk melakukan pembuatan lengkungan teman-teman ya, pembuatan lengkungan. Oke teman-teman, kita kembali ke alat kita untuk melengkungkan kaki ini teman-teman ya. Kaki ini. Kita buat lengkungan kaki. Bentuknya agak beda sedikit teman-teman ya dari tekungan tadi. Oke, ini teman-teman ya. Kaki belakang itu kita lakukan bentuk seperti ini teman-teman. Bentuk seperti ini. Kita bikin dua ya teman-teman ya. Bikin dua. Oke, teman-teman ya. Kita juga membuat ukuran yang sama ini teman-teman ya. Kita kembali ke rangka. Ada yang perlu kita sempurnakan teman-teman ya. Mungkin berkenaan dengan kurang ratanya ini. Juga dengan yang ini masih ada lengkungan yang perlu kita luruskan. Teman-teman ya. Jadi setelah kita pukul tadi, kita sudah mendapatkan sudah kita anggap rata teman-teman ya. Ada dua bentuk yang sama. Nah, di sini ada kurang lengkungan dikit. Lakukan biar ini sama teman-teman ya. Sama. Nah, yang
aja kita. Oke teman-teman, ini udah bisa kita anggap sama. Yang ini rencana nanti kita akan pasang seperti ini teman-teman ya. Nah, ini untuk kaki belakangnya. Kaki belakangnya kita akan pasang seperti ini. Namun posisinya nanti seperti ini teman-teman. Seperti ini. Ya, ini. Yang penting kita kelas dulu bagian ini teman-teman ya. Kita lakukan pengelasan bagian atasnya dulu. Oke teman-teman. Oke, terus kemudian kita lakukan pengelasan di bagian bawah teman-teman. Semuanya kita rapatkan agak, kita rapatkan ke ini teman-teman. Oke, kita balik dulu. Oke, coba tangnya. Nah, kita lakukan perapatan di sebelah sini teman-teman. Lepas ini. Ada baiknya kita ya lakukan ini dulu teman-teman ya. Kita lakukan di begini aja teman-teman. Jadi kita langsung dapat apa? Dapat 2 titiknya untuk kita las ya. Nah teman-teman ya, posisi gini kita lebih mudah untuk mendapatkan 2 titik langsung teman-teman ya. Teman-teman, lepas ini dulu. Nah, kita bisa lihat teman-teman ya posisi kaki. Walaupun nanti harus kita bentuk lagi teman, yang penting kita sudah mengikat kuat ya. Nanti kita lakukan lengkungan. Nah, kita pasang lagi sebelahnya teman-teman. Kita pasang lagi sebelahnya. Ya, kita lakukan seperti tadi teman-teman, biar kita mendapat kemudahan untuk mendapatkan 2 sisi, 2 titik. Ya. Ya. Kita pasang di sini. Pasang teman-teman. Oke. Oke,
teman-teman, kita lakukan dulu. Nah, kita sudah mendapatkan 3 pasang kaki ya teman ya. Nah, kita pasang melakukan penyesuaian teman-teman ya. Nah, penyesuaian artinya yang ini harus kita lengkungkan kembali keluar. Kita lakukan pelengkungan kembali keluar. Ya. Lakukan pengelengkungan agar dia bisa menempatkan. Oke teman-teman, sebelahnya juga demikian kita lakukan pelengkungan. Posisinya kita balik aja teman-teman, biar lebih mudah melengkungkannya. Oke teman-teman, ya kita lihat dulu bagaimana posisi setelah kita berdirikan. Nah, ini teman-teman ya. Nah, nanti kita akan melakukan penyesuaian posisinya teman-teman ya. Kalau ini posisinya masih belum ideal, ini masih bisa kita bengkokkan ke belakang. Namun yang tengah ini yang perlu kita lakukan penyesuaian teman-teman. Kita bengkokkan dulu yang tengah ini, terus kita arahkan lagi agak ke belakang. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi posisi kaki ini harus seperti ini teman-teman ya. Nah, yang idealnya demikian juga sebelah ini kita lakukan penyesuaian. Teman-teman, nah, kita sudah mendapatkan posisi berdiri ya teman-teman ya. Namun posisi berdiri ini masih belum ideal ya teman-teman ya. Ada sedikit yang harus kita bentuk ya, terutama kaki belakang ya. Kaki belakang ini kurang kurang ke atas teman-teman, lengkungannya kurang ke atas. Saya tinggal membuat lengkungannya ke atas sedikit ya, ke atas sedikit ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini sudah posisi yang ideal. Namun bagian kaki tengah ini masih terlalu panjang teman-teman ya, masih terlalu panjang, perlu kita lakukan pembengkokan teman-teman, perlu kita lakukan pembengkokan ya. Oke teman-teman, bengkokan keluar sedikit aja, keluar dikit ya. Tidak begitu sulit teman, karena besi 6 ini masih tergolong lunak ya teman-teman ya. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai menampakkan posisi yang tepat. Namun ini perlu kita bengkokkan lagi sedikit, kita posisikan lagi agak ke bawah. Posisinya biar agak ini teman-teman. Nah, yang ini perlu kita tekuk lagi. Oke teman-teman, ini penyesuaian, langkah-langkah penyesuaian kaki ya teman-teman ya. Ini kaki tengah, kaki belakang sudah, ini kurang renggang sedikit, ya. Nah, tinggal kaki ini, kaki belakang ini perlu kita lakukan pembengkokan sedikit teman-teman, pembengkokan sedikit ya. Memang besi 6 ini terlihat lunak ya teman-teman ya. Untuk rangka kaki ini kita anggap seperti kok terlalu lunak ya, padahal nanti setelah kita
kita pasangkan ban ya teman-teman ya, kita lapis dengan karet ban sepeda motor, dia akan menambah kekuatannya teman-teman. Dia akan menambah kekuatannya sehingga kita tidak khawatir lagi tentang kekuatan kaki ini teman-teman. Sudah cukup kuat. Oke teman-teman, nah ini posisi yang sudah ideal ya teman-teman ya, untuk posisi tegaknya replika lebah ini teman-teman. Nah ini untuk rangka kita sudah melakukan pemasangan hampir keseluruhan ya teman-teman ya. Jadi untuk rangka utama ini badan, kepala, bagian belakang, dan kaki sudah terbentuk teman-teman. Jadi bisa kita lihat rangka sebelum kita bungkus dengan ban ya teman-teman ya, kita sudah merangkai sedemikian rupa sehingga rangka ini kita anggap sudah memenuhi memenuhi harapan kita untuk membentuknya menjadi sosok tawon atau lebah yang kita targetkan teman-teman ya, yaitu lebah trigona teman-teman. Ada lagi satu bagian ya teman-teman yang harus kita buat, terutama di bagian bawah, satu rangka lagi yang harus kita penuhi, juga termasuk suatu rangka yang penting untuk bagian tengah sini ya teman-teman ya, karena kita nanti akan membuat memasang ban juga di bawah ini, sehingga kita perlu suatu pegangan untuk pengikatan karet ya teman-teman ya. Kita ukur dulu dengan media ya, kita gunakan media ini teman-teman. Kita ukur dulu berapa panjang besinya, walaupun tidak harus tepat, lebih sedikit tidak apa-apa teman-teman. Nah, kita nanti akan memasangnya di sini. Dari sini kita bisa batasi jaraknya yang akan kita buat. Kita potong lagi teman-teman, kita potong lagi dengan jarak seperti ini ya. Kita campur dulu, kita tandai teman-teman ya. Perlu teman ya, kita sangat memerlukan spidol seperti ini memang untuk menandai teman-teman, karena spidol ini dia tidak mudah terhapus ya teman-teman ya. Kalau kita pakai kapur memang bisa, tapi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih lebih banyak pergerakannya, kita lebih bagus nah, coba kita bengkokkan teman-teman ya, bengkokkan lagi. Ini masih lunak teman-teman. Coba kita lihat apakah lengkungan ini sudah bisa kita gunakan. Coba kita lihat apakah dia sudah bisa cocok di sini. Ternyata terlalu meningkat teman, kalau kita benggangin sedikit. Kita sudah, rasanya sudah cukup ya untuk untuk menempatkan ini. Oke. Kita perlu melakukan pengelasan lagi teman-teman. Nah, ini teman-teman.
teman-teman. Untuk pembuatan rangka lebah ini teman-teman ya, untuk pengelasan, langkah-langkah pengelasan, juga untuk persiapan pemasangan ban. Pekerjaan pengelasan ini sudah selesai teman-teman ya. Namun nanti pengelasan akan kita lakukan lagi hanya nanti pada saat pemasangan sayap teman-teman ya, pemasangan daun sayap. Tapi nanti langkah-langkah itu setelah pemasangan ban selesai kurang lebih 90% teman-teman. Jadi nanti kepala akan kita lengkapi, badan kita lengkapi ban, kemudian belakang juga kita lengkapi ban, dan kaki sudah kita lengkapi dengan ban. Terakhir kita akan membentuk sayap. Nanti kita akan sampai ke tahap itu teman-teman ya. Itu adalah tahap pengelasan terakhir, karena sayap itu juga kita menggunakan besi, dan kita lakukan pengelasan agar sayap itu bisa melekat dengan kuat dan kokoh ya teman-teman ya. Untuk video kali ini teman-teman, kita cukupkan sampai dengan bagaimana pengelasan atau pembuatan rangka badan ini kita selesaikan. Berikutnya kita akan bertemu di episode untuk bagian-bagian pemasangan bagian-bagian ban ya teman-teman ya. Kita akan memasang ban di episode setelah episode ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sebagai pemula ingin mencoba atau ingin berkreasi, dapat membuat ini sesuatu yang bermanfaat teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Ucapan terima kasih, dan jangan lupa subscribe, like, and share teman-teman, agar karya ini atau channel YouTube ini bisa terus berkembang dan menjadi media edukatif. Terima kasih.